Baik, dengan cepat saya akan berbagi sharing pengajaran firman. Pagi ini saya akan bicara tentang menjaga hati. Mari kita sama-sama buka ayatnya, Amsal 4 ayat 23. Ayat yang sering kita baca, bahkan kayaknya sering saya bagikan. Tapi saya mau bicara tentang angle yang baru. Tentu firman itu hidup, ada selalu yang baru. Kita bisa gali menjadi berkat buat kehidupan iman dan rohani kita. Ayat yang sangat kita hafal kan? Amsal 4:23. Mari sama-sama kita membacanya, saudara ya. 1, 2, dan 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Sekali lagi, kalau Anda suka tema, judul, catatlah judulnya adalah tentang menjaga hati. Menurut saya urusan menjaga hati secara rohani dalam kehidupan iman kita, ini sesuatu yang serius, ini sesuatu yang penting, sesuatu yang sangat mendasar dalam kehidupan fondasi iman kita. Saya ulang, dari awal saya ingin tegaskan ini kepada saudara. Dengar baik Bapak Ibu Saudara, bahwa urusan menjaga hati saudara, yang ini urusan yang penting, yang basic, yang mendasar dalam urusan membangun keimanan kekristenan kita. Artinya begini, seharusnya Anda dan saya, kita semua sudah beres di area ini. Sudah selesai kehidupan kita orang Kristen, apalagi kita ngomong hamba Tuhan. Kita para gembala, benar-benar kita harus selesai di urusan basically tentang apa ini? Menjaga hati, saudara. Ini urusan penting. Percayalah, kalau Alkitab berkata jagalah hatimu, dari kata mu saja kita tahu urusan menjaga hati itu penting. Kenapa? Karena nggak ada orang bisa jaga diri kita kecuali diri kita sendiri. Makanya saya suka ajarkan sama jemaat di Jombang, urusan menjaga hati kita itu bukan urusan pendeta. Urusan jaga hatimu bukan urusan gembalamu atau bapak rohani yang menggembalakan kamu. Bahkan saya ekstrim berkata, itu pun bukan urusan malaikat di sorga. Lebih ekstrim, itu bukan urusan Tuhan kita yang lebih besar lagi. Urusan jaga hati mah urusan setiap kita. Makanya tegas Alkitab berkata jagalah hatimu. Mari saya akan ajak saudara secara detail lebih lagi tentang urusan menjaga hati. Apa sih yang perjanjian lama dari kitab Amsal ajarkan kepada kita? Saya pun akan tarik kepada saudara tentang perjanjian baru. Yesus pun ajarkan yang sama dalam ajaran emasnya. Khotbah di bukit dalam golden rule, aturan emas saudara ya, yang Tuhan ajarkan. Tuhan juga bicara soal hati loh di situ. Makanya penting kita ngomong, angkat kembali isu pengajaran tentang menjaga hati ini. Nah, perhatikan di screen saudara, di monitor saudara. Kata jagalah hatimu yang saya kasih garis merah. Apa sih maksudnya jagalah hatimu? Jagalah itu apa? Saya pakai bahasa asli saudara ya. Kata jagalah di dalam terjemahan bahasa Ibrani itu disalin dengan kata nazar. Nazar pakai S bukan Z. Kalau nazar itu janji kepada Tuhan. Beda. Kita tidak ngomong nazar atau nadar, beda. Kita bicara soal nasar, S nasar, bukan nazar, nasar. Jagalah dalam bahasa Ibrani pakai kata nasar. Artinya adalah jadilah penjaga. Jagalah hatimu, masuk ini. Kamu harus menjadi penjaga buat dirimu sendiri. Atau kalau istilah hari-hari kita, saya sebut begini, kalau istilah saya, istilah Anda sehari-hari gini, berusahalah, istilah hari-hari kan, jadi satpam untuk diri kita sendiri. Karena percayalah, gak ada orang gitu loh yang bisa jaga diri kita sendiri. Gak ada orang bisa jaga kita punya hidup kalau bukan kita sendiri. Setuju dengan saya saudara? Gak ada. Gak ada orang bisa jaga cara berpikir kita kalau bukan kita sendiri. Makanya Alkitab katakan kata nasar jagalah yang pertama adalah ya kita yang harus jadi satpam. Kita sendiri yang harus jadi penjaga urusan kehidupan kita sendiri. Orang lain gak bisa jaga hidup kita. Yang kedua, dengan cepat, arti kata nasar yang kedua atau jagalah yang kedua adalah begini yang kedua. Jadilah orang yang terbiasa melakukan tindakan observasi terhadap diri sendiri. Atau istilah paling gampang, kita itu harus gini ya, bisa observasi mengamati diri sendiri. Dan saya pikir poin yang kedua ini penting. Karena
kalau saya boleh katakan, saya nggak tahu ya. Apakah selama ini saudara itu mencermati atau tidak? Apakah selama ini saudara jadi orang Kristen, bagi kita teman-teman hamba Tuhan ini mengamati atau tidak ya. Bahwa Alkitab katakan sejak dari zaman dahulu kala, sejak zaman purba kala, sebagian besar banyak orang itu bermasalahnya di sini. Bermasalahnya di mana? Maaf kalau saya katakan ada banyak orang itu jagonya itu apa? Observasi diri orang. Ada banyak orang begitu mahir, begitu paling pandai, paling jago, profesornya ngamati dirinya orang, menilai dirinya orang, bisa observasi begitu detail kehidupan orang, kejelekannya, kekurangannya dari A sampai Z. Maaf ya, ada banyak orang saudara bermasalahnya di sini kita orang ini. Kita paling jago, profesornya, paling ahlinya ngamati diri orang. Kita begitu jago observasi diri orang, kita amati kejelekannya dari A sampai Z begitu detail. Sementara kita ternyata kebanyakan kita nggak ahli mengamati diri. Kita tidak ahli, nggak jago apa saudara? Observasi diri kita. Jagonya cuma nonjok orang, jagonya cuma lihat orang. Kita nggak tahu kekurangan kita, tapi kita bisa tahu semua dengan detail kekurangan orang, kita bisa lihat. Diri kita nggak bisa lihat. Ini kan cilaka saudara. Makanya perjanjian lama mengajar kita apa? Jaga diri kamu. Kamu yang pertama saya ulang harus jadi satpam buat diri kamu sendiri. Jagai diri kamu. Gak ada orang bisa jaga kita. Apakah cukup begitu? Gak cukup. Masih ada langkah berikutnya. Bahwa kita pun harus gini jago apa saudara? Observasi diri. Bukan cuma hanya menjaga diri. Tapi termasuk meneliti diri sendiri. Mengamati. Observasi. Jangan cuma jago observasi orang. Jangan kita memang sebetulnya bukan gitu, nggak boleh sebetulnya ya. Kita itu lihat kejelekan orang, bisa lihat observasi detail kekurangan orang, diri sendiri pun kita nggak bisa. Makanya dalam perjanjian baru Yesus pun mengangkat pengajaran ini. Bukan cuma perjanjian lama yang mengatakan kita harus bisa jadi satpam buat cara berpikir bahkan kehidupan kita. Bahkan kita gak cukup itu, harus bisa meneliti, mencermati hidup kita sendiri. Jangan cukup bisa observasi orang tapi gak bisa observasi diri sendiri. Makanya Yesus dalam khotbah di bukit, tidak tertulis di dalam Alkitab istilah ini. Ada istilah dari kami para hamba Tuhan, kayaknya waktu sekolah dulu ya. Saya sering dengar guru saya ngomong tentang golden rule. Inilah golden rule ajaran Tuhan. Aturan emasnya Tuhan tentang kerajaan Allah. Khotbah di bukit pasal 5 sampai pasal 7 itu ya. Itu kan golden rule, aturan emas kehidupan yang mengatur kita. Kalau mau masuk kerajaan sorga. Apa yang Tuhan angkat di sini? Soal hati. Mari kita lihat. Lukas 6 ayat 42 saudara ya. Mari Bapak Ibu Saudara kayaknya kita sama-sama kembali membaca ayat ini. Lukas 6 ayat 42. 1, 2, dan 3. Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu, padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Saudara, ini ajaran emasnya Yesus, aturan emas dalam kehidupan diajarkan khotbah di bukit. Ini berarti kalau Yesus ajarkan soal ini, jangan cuma jago observasi orang. Ya, kita jangan cuma jagonya ngeliatin kehidupannya orang kata Alkitab. Jangan kita cuma bisa nasar sama orang, teliti kehidupan orang. Hidup sendiri kita nggak bisa tahu seperti apa kekurangannya. Kalau Yesus ajarkan ini, isu pengajaran ini diangkat dalam golden rule, itu artinya penting. Ini artinya memang pagi ini betul-betul kita perlu menyoroti dalam hidup kekristenan kita, bahwa ini kita mesti jadikan dalam inti keimanan kekristenan kita. Tuhan Yesus ajarkan loh. Saya baca ulang sekali lagi sambil Anda renungkan, sambil Anda memahami apa yang kata-kata kalimat yang diajarkan Yesus kepada banyak orang tentang hati, saudara ya.
Perhatikan ayat 42 saya katakan. Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu? Perhatikan, saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada dalam matamu. Terus, padahal kata Tuhan, balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat. Cuman bisa nasar orang, gak bisa nasar diri sendiri. Perhatikan apa kata Tuhan. Ditegur keras, tamparan keras, koreksi keras dari Tuhan. Soroti ini, kata Tuhan apa? Hai orang munafik. Munafik. Orang yang cuma bisa nasar orang. Tuhan bilang, lu munafik, sangat munafik. Lalu dikatakan apa? Keluarkanlah dahulu balok dari matamu, kata Yesus. Maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Aneh ya, Tuhan katakan gini, selumbar di mata orang kamu bisa lihat, balok di matamu gede segitu kamu gak bisa lihat. Tuhan katakan, kalau kamu begitu, kamu orang yang sangat munafik. Bisa lihat, teliti kekurangan orang, balok kekuranganmu gede di mata kamu gak bisa lihat. Sudah tahu selumbar di matamu selumbar di mata orang kamu bisa lihat, balok di matamu kamu gak bisa lihat. Tahu selumbar? Selumbar ini kalau saya kaitkan dengan bahasa asli, distalnya dengan kata karfos. Saya nggak sempat tulis, saudara ya. Ya, karfos. Tahu karfos? Karfos itu begini kalau saya baca terjemahannya. Anda pernah lihat orang lagi bangun rumah atau bagaimana ya? Anda pernah lihat nggak tukang tempat penggergajian kayu? Jadi ada papan kayu yang besar begitu, lalu tukangnya gergaji kayu itu. Kalau kayunya balok besar, berarti 2 orang yang gergaji. Begitu kan kita suka lihat ya, kanan kiri gergaji, grok, 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 grok. Nah, yang grok-grok tadi itu kan ada serpihan kayu yang jatuh. Serbuk kayu yang lembut yang jatuh, itu namanya karfos, itu namanya selumbar. Bandingkanlah balok di mata nggak lihat, selumbar kecil serbuk kayu di mata orang bisa lihat. Makanya Tuhan tegur, koreksi, tampar keras. Kamu sangat munafik. Serbuk di mata orang kecil karpos lu bisa lihat, balok di dalam matamu kamu gak bisa lihat. Makanya Alkitab katakan apa? Jadi satpam kita buat diri kita. Kita harus bisa apa saudara ya? Menjadi orang yang terbiasa melakukan ini. Bisa apa namanya? Melatih diri kita untuk apa? Mengobservasi, mengamati diri. Jangan cuman ahli mahir mengamati diri orang. Saya berharap dari awal firman Allah ini Anda perhatikan dengan baik. Bahwa ternyata Tuhan mau ketika pada akhirnya Tuhan melihat kita, mendapati kita. Kita adalah anak-anak Tuhan, orang Kristen. Apalagi kita adalah hamba-hamba Tuhan yang memang sudah terbiasa. Memang sudah terlatih dalam urusan apa? Menjadi satpam menjaga diri kita. Bahkan apa? Mengobservasi, meneliti diri kita sebelum kita bisa teliti hidup orang. Telitilah diri kita. Kita udah mahir, terlatih urusan mengoreksi diri kita, bukan koreksi orang. Sehingga Amsal 4 ayat 23 bagian akhir, ketika kehidupan setiap kita sebagai anak-anak Tuhan memancarkan kehidupan, maka begini, yang keluar dari kehidupan kita itu adalah sesuatu yang mulia, yang memberkati banyak orang. Ketika orang mengamati kehidupan kita, yang terpancar, yang keluar dari kehidupan kita, membuat orang gitu loh, bisa bertemu sama Tuhan. Yang memancar dari kehidupan kita, yang keluar, itu membuat orang bisa ngalami Yesus gitu loh. Oh Yesus juru selamat ya, Yesus dahsyat ya. Ingat saya katakan, orang gak bisa lihat Yesus, karena Yesus itu roh adanya. Tapi lewat yang memancar dari kehidupan kita, yang keluar dari kehidupan kita, itu membuat orang berpikir dan bertemu tentang Tuhan. Makanya saya katakan kemarin keras, adalah menurut saya bodoh, pelecehan betul. Kalau ada orang Kristen apalagi kita hamba Tuhan berkata, saudara jangan lihat saya, lihatlah Yesus Tuhan kita. Itu pelecehan loh. Bukankah Christ in you the hope of glory? Kristus itu di dalam kamu. Nah kalau yang memancar Kristus dalam kita, itu akan membuat orang melihat Yesus gitu. Membuat orang bertemu sama Yesus. Harusnya begitu pada akhirnya. Yang memancar itu. Kenapa? Karena Tuhan mendapati pada akhirnya. Kita memang adalah menjadi anak Tuhan yang terlatih. Terbiasa. Jadi satpam sendiri. Jaga hidup kita. Tidak ada orang bisa jaga hidupmu. Kecuali hidupmu sendiri. Dan terbiasa observasi.
Biasakan tiap hari ini pun kita observasi diri kita. Meneliti, mencermati diri kita. Nah perhatikan sekarang kita lihat kata hati saudara ya. Kembali kepada Amsal pasal 4 ayat 23. Kita baca ulang boleh ya sekali lagi Amsal 4:23 supaya lebih mantap baca lagi ini ayat. Amsal 4:23 1, 2, dan 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Endingnya indah, terpancar kehidupan. Yang keluar kehidupan, menghidupkan banyak orang, membuat orang ketemu sama Yesus. Saya berharap inilah yang keluar dari kehidupan kita, memancar kehidupan. Orang ngalami berkat, orang ngalami kehidupan. Tapi ingat, mesti latihan, mesti disiplin dari awal. Kan saya udah bilang dari awal, ini harus menjadi inti kehidupan kekristenan kita. Ini serius, ini penting. Kita sudah harus beres selesai di area ini. Urusan jadi satpam, urusan mencermati diri. Nah, yang kita mesti jaga, kata Alkitab, jagalah hatimu. Saya mau terangkan dari kata hati dulu, supaya enak nanti ngomong berikutnya. Jagalah hati, hati saya kasih kurung. Yang saya mau terangkan kata hati masalahnya. Hati dalam terjemahan teks asli bahasa Ibrani disalin dengan kata leb, L-E-B, leb. Leb yang pertama artinya adalah perasaan. Isi hati kita itu apa sih? Perasaan isinya. Yang kedua, kehendak, kemauan. Rasa-rasa, saya kok rasa takut ya? Kok saya rasa nggak enak ya? Itu perasaan, itu hati kan? Hati itu isinya perasaan. Yang kedua kemauan atau kehendak yang kita mau. Yang ketiga ini yang penting. Cara berpikir. Cara berpikir ini penting loh. Hati ternyata cara berpikir itu ada di sini. Makanya seringkali pikiran hati itu hampir sama Tuhan katakan dalam Alkitab. Tapi nggak cukup kita bahas ini. Ya, perhatikan. Isi hati ini perasaan, kehendak, cara berpikir itu lab. Makanya yang cara berpikir ini penting. Yang kita mesti jaga. Jadi dengar baik-baik. Yang pertama kita mesti disiplin, terbiasa yang namanya jadi satpam, menjaga diri kita, meneliti diri kita. Apa sih yang kita mesti cermati? Perasaan yang pertama. Bagaimana perasaan? Rasa di hati ini bagaimana? Jadi satpam betul, kita mesti cermati, kita mesti teliti. Ini perasaanku ini sesuai dengan kehendak Allah enggak ya? Kok aku mulai khawatir ya, kenapa ya? Lu jaga loh saudara ya. Jangan sampai rasa-rasa yang di luar itu masuk di hatimu. Rasa-rasa yang gak benar itu masuk di hatimu. Jadilah satpam yang baik. Jaga dirimu sendiri, termasuk cermati, teliti. Kok gini ya rasanya, ada apa ya gitu. Ada apa ya rasa ini, termasuk kemauanmu, kehendak. Jangan karena penderitaan, karena masalah, ditindas, ditekan oleh masalah. Lalu ternyata kehendak yang saudara mau buat adalah kehendak yang gak betul. Jaga dari awal penuh kewaspadaan kata Alkitab. Ternyata yang kita mau, yang hendak kita lakukan itu Tuhan gak suka. Jaga disiplin. Dan observasi teliti. Kita mesti banyak tanya, ini kok kehendak gini bener gak ya? Aku kok mau gini bener gak? Cermati itu. Jangan dulu cermati orang, jangan dulu teliti orang. Teliti dulu rasa dalam rasa hati kita, kehendak kemauan kita teliti dan jaga betul. Sehingga nanti memancarnya betul. Termasuk cara berpikir. Menurut saya cara berpikir itu yang paling penting. Karena perasaan kita, kehendak kita itu tunduk kepada yang namanya cara berpikir kita. Saya pikir bukan rahasia lagi, setiap Anda dan saya kita tahulah secara universal bahwa medan peperangan kita terbesar ada di mana? Pikiran, betul? Makanya saya katakan begini, perasaan, kehendak kemauan kita tunduk kepada cara berpikir. Tahukah saudara, semua yang kita katakan, kita ngomong sama orang, kita mau bicara ini itu sama orang, itu dari mana munculnya? Pikiran, buah pikiran, olah pikiran. Saya mau ngomong ini ABC. Itu olah pikiran, buah pikiran. Termasuk hari ini sudah mau kemana? Saya mau pergi ke Surabaya, saya mau pergi ke Bandung. Saya rencana mau makan ini, saya mau kerja ini. Saya ketemu sama rekan kerja ini. Itu dari mana itu saudara? Olah pikiran kan? Setan serang kita di pikiran, bahwa secara universal medan peperangan kita terbesar itu di pikiran. Makanya pikiran itu harus dikasih satpam diri kita sendiri.
pikiran kita mau jadi cermati. Pikiranku bener nggak ya aku pikir ini. Aku mau ngerja pikir ini bener gak? Dijaga dari awal. Dan cermati, teliti, observasi buah pikiran kita. Karena ketika kita mau bertindak ini, ambil keputusan ini, kita mau lakukan ini kita buat. Dari mana saudara itu? Pola pikir, cara berpikir. Makanya begini, perasaan, kehendak itu akan dikuasai tunduk ketika cara berpikir tunduk sama cara berpikir yang betul. Jadi satpam dan observasi. Oh ini gak benar. Cepat diputuskan. Makanya hari ini begini maksud saya. Dengan ajaran firman Tuhan yang diajarkan perjanjian lama, juga yang diajarkan Yesus dalam perjanjian baru, serius harus kita soroti. Bahwa memang betul pagi ini kita mesti memutuskan untuk apa? Bahwa kita harus jadi satpam dari perasaan rasa-rasa kita. Jadi satpam sampai kehendak yang kita mau. Bener gak yang aku mau ini? Pengen sukses maunya, bener gak kemauan caranya ya? Cara berpikir ini yang menentukan saudara. Biarlah 3 hal ini putuskan begini, aku mau jadi satpam betul. Dan aku mesti cermati, teliti. Ini sesuai dengan kehendak Tuhan gak? Kalau enggak, gagal kita. Gagal urusan menjaga hati. Ini hal yang penting saudara. Makanya kalau kita lihat dalam perjanjian baru soal cara berpikir medan pertempuran terbesar. Firman Allah katakan begini sama kita. Lihat Filipi pasal 4 ayatnya yang ke-8 saudara. Mari sama-sama kita membaca ulang ayat ini saudara. Filipi 4 ayat yang ke-8. 1, 2, dan 3. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Keras, pikirkanlah semuanya itu. Mari tolong Bapak Ibu Saudara perhatikan kata-kata kunci dari Filipi pasal 4 ayat 8. Apa kata kuncinya pendeta? Lihat kata-kata ini saudara ya. Kata benar, kata mulia, kata adil, kata semua yang suci, kata semua yang manis, semua yang sedap dan enak didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Kata-kata kuncinya semuanya enak didengar ya. Mulia, benar, ya, adil, suci, kebajikan, patut dipuji. Tidak ada kata mati lu, nggak ada. Kata bangkrut lu, nggak ada saudara ya. Kata hancur lu, kapok lu, nggak ada. Semuanya kata-kata kuncinya indah. Ya, kata-kata semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang sedap didengar dan patut dipuji, bahkan kebajikan. Alkitab katakan gini, pikirkanlah semuanya itu. Bilang sama-sama saya, pikirkanlah semuanya itu. Putuskan. Pagi ini yang kita pikirkan. Ingat, kehendak kita, kemauan kita, yang kita mau-mau, saudara ya, yang kita rasa-rasa. Rasa apa sekarang saudara? Saya lagi rasa takut Pak. Semua rasa dan yang saudara mau itu tunduk kepada pikiran, cara berpikir. Itu medan peperangan kita terbesar. Setan hantam kita di pikiran. Kalau pikirannya udah gak karuan kehendaknya, kemauannya sama perasaannya. Kalau sekarang datang pikiran takut, ya rasamu takut. Mau melangkah pun takut, mau dagang kerja takut. Nanti jangan-jangan bangkrut, padahal enggak saudara. Dari mana itu? Pikiran. Semua yang kita katakan, yang kita buat, sampai rasa di hati kita yang orang gak tahu, itu semua buah olah pikiran. Medan pertempuran terbesar, pikiran. Sekarang biarlah kita bisa menjadi penjaga, satpam. Dan kita bisa mencermati yang dalam pikiran kita, kita mesti kuasai. Tuhan katakan begini, pikirkanlah semuanya itu. Pikirkan yang mana? Yang kita pikirkan kata-kata kunci tadi. Benar, mulia, adil, suci, patut dipuji, kebajikan dan seterusnya. Pikirkanlah itu. Bukan yang takut, bukan yang cemas, bukan yang khawatir, bukan bangkrut aku, gagal aku udah bisa bangkit. Tuhan gak pernah bilang pikirkan semua itu. Pikirkanlah yang sedap-sedap, yang indah-indah, yang mulia-mulia, yang benar-benar tentang janji Allah. Tuhan katakan, pikirkanlah yang semua itu. Bilang sekali lagi sama-sama saya, pikirkanlah. Kata pikirkanlah semuanya itu, kata pikirkanlah, coba ada lihat di screen monitor saudara. Kata pikirkanlah dalam terjemahan Yunani
dipakai kata logisomai. Saya mesti pakai bahasa asli untuk membuka rahasia firman. Jadi jangan ngomong gini, sok banget lu pendeta, bukan itu saudara ya, bukan sok-sokan gitu ya. Tapi ini supaya terbuka rahasia firman. Kalau nggak dibuka ini nggak ngerti juga saya saudara ya. Saya bisa ini karena saya sempat baca gitu ya. Logisomai itu ternyata pikirkanlah, logisomai itu artinya gini, inventaris. Tahu inventaris? Ya Anda kayaknya lebih tahulah. Saya ini memang hamba Tuhan murni, pendeta murni, saya nggak dagang, nggak apa saudara. Jadi saya kurang ngerti istilah ekonomi, istilah dagang. Sebab saya bukan sarjana ekonomi gitu ya. Tapi Anda tahulah garis besarnya secara sederhana. Ada istilah inventarisasi ya, betul ya? Daftar apa itu, nama-nama barang yang menjadi milik kita. Kalau Anda kerja di kantor, maka kantor akan suruh Anda inventarisasi. Tolong inventarisasi. Di gereja kami pun ada daftar inventarisasi. Piringnya berapa ribu misalnya. Sendoknya berapa ribu yang kita punya. Kursinya berapa. Nanti keluar berapa, masuk berapa. Itu kan inventarisasi. Inventarisasi menurut saya bicara kepemilikan yang kita miliki, inventaris. Tuhan katakan, semua kata kunci tadi adil, mulia, benar, suci, kebajikan, patut dipuji. Semua yang enak, yang kata firman kebenaran. Itu pikirkan, logisomai semuanya. Inventaris menjadi apa? Milik kamu. Itu inventaris yang ada dalam pikiranmu. Pikirkanlah semua itu. Nah pertanyaan saya begini. Kata-kata kunci tadi, kata-kata yang benar, semua yang benar. Nah semua yang benar itu ada gak di inventaris pikiran kita? Ada gak? Atau jangan dia gak benar jadi inventaris kita, jadi milik kita. Makanya harus jadi satpam kan? Harus cermati, harus observasi pikiran kita. Kita lihat sekarang, observasi. Apakah yang menjadi inventaris pikiran kita itu gak benar? Kalau gak benar keluarin loh. Jadi kita udah tahu, makanya dijaga dengan segala kewaspadaan. Sehingga akhirnya didapati begini, nanti yang memancar dari kehidupan kita, itu yang benar. Keren kan saudara? Yang mulia, yang adil, yang suci. Jadi pikiran kita, karena memang kita tahu yang inventarisnya kata kunci semua. Yang enak didengar, maafkan bukan kata-kata yang busuk, yang melemahkan orang. Tahu kata-kata busuk? Seperti kata-kata 10 pengintai, yang bikin lemah orang. Makanya jangan kata-kata yang busuk kayak 10 pengintai. Orang punya masalah jadi lemah iman gara-gara salah kita ngomong. Yang keluar dari mulut kita kan inventarisnya di sini, logisomai. Yang benar ngomongnya. Mari pastikan hari ini kita menangkap sesuatu, biarlah menjadi logisoma yang menjadi inventaris, itu kata kunci semua tadi. Mulia, indah dan seterusnya. Lalu yang kedua, kata logisomai, yang terakhir ya, artinya adalah pendapat pribadi. Luar biasa menurut saya. Saya bersyukur kalau saya bisa menemukan kata ini, mendapatkan ini. Ini mengungkapkan sesuatu yang luar biasa buat kehidupan kita. Pendapat pribadi kita. Sehingga begini saudara ya. Kalau inventarisnya itu semua kata kunci yang pikirkan semua tadi di atas. Saya percaya pendapat pribadi kita pasti keren. Pasti keren. Pendapat pribadi itu yang memancar dari kehidupan kita. Ketika kita lagi kongko-kongko di kafe, ngobrol sama orang. Ketika orang ngobrol sama kita, yang menjadi pendapat. Ketika orang tanya sama kita, ketika orang sharing sama kita, ngobrol ngalor ngidul soal apapun. Pendapat pribadi kita itu yang keluar apa? Suci. Jangan sampai pendapat pribadi yang omongan kita keluar. Ya gak benar saudara ya. Yang tidak jujur. Ternyata pendapat pribadi kita yang kita omongin ketamakan kita. Keserakahan kita, kelicikan kita. Bahwa ternyata yang menjadi pendapat pribadi yang memancar keluar. Orang lihat, licik ini orang. Loh, kita ngobrol sama orang 10 menit, 5 menit. Orang sudah bisa menilai kita. Dari mana pendeta orang bisa menilai kita? Dari omongan kita. Yang dari sini, keluar di sini. Anda gak bisa sembunyikan. Ada simpan di hati, di pikiran. Itu keluar kok di mulut. Jadi orang bisa menilai, wah licik ini orang. Dari mana tahu licik? Omongan kita, pendapat pribadi kita. Putuskan hari ini Anda bisa memanage dengan bagus. Jadi satpam, observasi diri kita. Biarlah yang menjadi inventaris di pikiran kita, hati kita. Itu kata-kata kunci tadi, yang mulia, yang indah, yang suci. Yang sedap didengar, kebajikan, bahkan kata-kata yang patut dipuji. Wah kalau itu yang keluar menjadi pendapat pribadimu. Memancar kehidupan, orang akan ketemu sama Yesus.
Orang akan mengalami Yesus. Orang terpuruk sekalipun ngomong sama saudara. Karena pendapat pribadimu yang dari sini, inventaris tadi. Orang dikuatkan. Bukan kata-kata yang busuk. Bukan kata-kata keserakan, kelicikan yang menjadi pendapat pribadi saudara. Kata-kata yang benar. Sehingga Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan penuh kewaspadaan. Kalau kita waspada jadi satpam dan observasi. Maka dari dalam diri kita akan memancar kehidupan. Sehingga Roma 12 ayat 2 itu terjadi. Pembaharuan pikiran. Betul-betul baru. Orang diberkati dengan kehidupan kita. Masa-masa sukar ini saya percaya Anda akan jadi berkat yang luar biasa. Sebab setiap statement yang kau katakan itu menguatkan orang. Karena keluar dari pikiran, keluar dari hati yang dijaga memuliakan Tuhan. Sehingga pada akhirnya ketika Tuhan melihat kita, Tuhan lihat kita adalah orang yang sudah terlatih, terdisiplin. Untuk apa? Menjaga hati dan kehidupan kita. Biar nama Tuhan yang dipermuliakan.